Nah ini adalah variabel-variabel yang belakangan sepertinya Nasdem secara perlahan gitu ya melirik bahwa Mahfud ini adalah orang yang cukup layak untuk diperhitungkan secara signifikan. Tapi kabar buruknya ini nggak baik buat Demokrat dan bagi AHY. Itu artinya AHY itu bukan orang yang menjadi prioritas yang akan dipilih untuk bisa mendampingi oleh Anies 2024. Memperkecil potensi, begitu ya? Memperkecil potensi, betul. Artinya apa? Bagi Anies mungkin AHY tidak bisa memberikan insentif apapun di lubang-lubang yang selama ini tidak dimiliki oleh Anies. Ini kemudian menarik, kemarin kemudian Ketua DPP Nasdem, Sugeng Suparwoto langsung mengatakan bahwa ini adalah potensial untuk dijadikan cawapres Anies. Kalau kita lihat sosoknya, kita lihat track recordnya, seberapa potensial akhirnya nama itu? Ya saya kira memang kalau bicara tentang Mahfud MD, dari berbagai penjuru mata angin, very complicated. Pernah di eksekutif ya, sebagai menteri, pernah di legislatif sebagai anggota dewan, pernah juga di yudikatif. Pak Mahfud adalah mantan ketua MK. 3 variabel ini yang saya selalu menyebut bahwa kalau bicara tentang kapasitas, bicara tentang kompetensi, bicara tentang integritas, bicara tentang track record, apalagi gelarnya profesor, ya, ahli hukum tata negara, ini yang saya kira memang Pak Mahfud sudah melampaui itu semua. Saya kira kalau untuk bicara tentang Pak Mahfud sebagai cawapres, ini sebenarnya nunggu garis tangan aja sebenarnya. Nunggu garis tangan, kira-kira adakah menteri ataupun partai yang tertarik untuk mengusung Pak Mahfud bersanding dengan siapapun nantinya di 2024. Nah yang kedua, ketika Nasdem misalnya menyebut secara spesifik Pak Mahfud masuk dalam radar mereka, itu menunjukkan 2 hal sekaligus. Pertama, sampai hari ini ternyata Nasdem itu masih gamang. Di antara sekian begitu banyak nama yang muncul, ada AHY di situ, ada AHR di situ, bahkan beberapa waktu yang lalu misalnya sempat kita dengar ada nama Hovifah dan Andika Perkasa, belakangan Mahfud. Itu menunjukkan bagi Nasdem bahwa di antara sekian begitu banyak nama, ini akan diadakan semacam beauty contest gitu. Kira-kira siapa yang dianggap mampu menutupi lubang elektoral yang tidak dimiliki oleh Anies Baswedan. Kan begitu ceritanya. Tapi kan yang menjadi problem mendasar adalah, kan Nasdem tidak bisa memutuskan secara spesifik siapa yang bisa mendampingi Anies. Anies juga perlu berkomunikasi dengan partai-partai pendukung politik lainnya, terutama PKS dan Demokrat, yang sampai hari ini juga punya keinginan, punya intensi untuk memajukan kader mereka untuk maju dalam pilpres. Berarti artinya tidak hanya hitung-hitungan elektoral begitu ya. Nah kalau misalkan kita bicara kemudian nama Mahfud MD paling tidak, saya ingat sejak tahun kemarin itu cukup ramai. Bagaimana kasus Sambo, dia menjadi salah satu tukang gedor yang cukup kuat, bahkan di kasus Kemenkyu begitu. Apakah itu kemudian salah satu indikator juga dia mendapatkan popularitas yang itu modal menjadi elektabilitas nanti? Kalau ukurannya angka-angka statistik ya, kuantifikasi dalam survei, Pak Mahfud memang memiliki elektabilitas dan popularitas yang relatif agak muncul secara signifikan ya. Itu sejak lama memang. Tapi sekali lagi karena Mahfud ini tidak terkonfirmasi sebagai sosok yang punya potensi maju. Tidak ada partai politik yang tertarik untuk maju di 2024. Seakan-akan Mahfud ini dalam tanda kutip, quote unquote, itu tidak masuk dalam radar pencapresan. Kalau mau jujur sebenarnya, Mahfud masuk dalam pembicaraan bursa cawapres ini tidak terlepas ketika Mahfud misalnya belakangan tampil sebagai menteri yang begitu vulgar bicara tentang adanya transaksi yang mencurigakan di Kementerian Keuangan, 340 triliun sekian lah. Kasus Sambo memang muncul, tapi kan resultante soal Sambo, aktor utamanya adalah Sambo yang disorot, bukan Mahfud MD-nya. Tapi bicara tentang soal transaksi yang mencurigakan di Kementerian Keuangan, the one and only yang menjadi sorotan, mendapatkan aplaus yang cukup luar biasa adalah Mahfud MD, bukan yang lain. Apalagi RDP Komisi 3 kemarin ya? Betul, apalagi dalam RDP itu seakan-akan Pak Mahfud MD ini adalah orang yang mampu menjadi oposisi dari dalam kepada DPR. Di tengah keengganan eksekutif bicara lantang head to head dengan DPR, Mahfud sebagai sosok yang lahir dan muncul sebagai antitesa, berani belak-belakan, berani head to head, dan berani menantang DPR secara terbuka. Sejak saat itulah kemudian Mahfud dinilai sebagai sosok yang cukup layak dan pantas untuk maju di 2024. Modal yang besar itu kemudian untuk kemudian bisa elektabilitasnya juga menutup untuk kebutuhan elektoral para capres? Kalau melihat angka-angka statistiknya misalnya dibandingkan nama yang lain, Mahfud misalnya kalah mentereng sebenarnya dari AHY. Ya, karena AHY ini kan punya surplus elektabilitas di berbagai tempat. Oleh karena itu, kalau mau jujur, kalau melihat angka statistik saat ini, Nasdem nggak usah jauh-jauh. Cukup AHY.
Tapi AHY secara signifikan tidak bisa menutup kekurangan Anies yang ada di Jawa Timur, terutama basis pemilih Nahdlin dan kelompok-kelompok pemilih Jawa Timur yang selama ini tidak ke Anies ya. Nah, munculnya nama Mahfud sebenarnya melampaui angka-angka kuantifikasi dengan harapan sosoknya yang punya integritas, punya kompetensi, pengalaman yang cukup luar biasa. Mahfud bisa dikonversi menjadi sosok yang secara perlahan bisa mewakili Jawa Timur, bisa mewakili kelompok Nahdlin. Karena saat ini kan Mahfud juga adalah orang NU yang cukup signifikan. Apalagi orang NU yang kadar ke-NU-annya itu cukup luar biasa, mengingat Mahfud adalah orang Madura kan. Nah, ini adalah variabel-variabel yang belakangan sepertinya Nasdem secara perlahan gitu ya melirik bahwa Mahfud ini adalah orang yang cukup layak untuk diperhitungkan secara signifikan. Tapi kabar buruknya ini nggak baik buat Demokrat dan bagi AHY. Apa itu? Itu artinya AHY itu bukan orang yang menjadi prioritas yang akan dipilih untuk bisa mendampingi oleh Anies 2024. Memperkecil potensi, begitu ya? Memperkecil potensi, betul. Artinya apa? Bagi Anies mungkin AHY tidak bisa memberikan insentif apapun di lubang-lubang yang selama ini tidak dimiliki oleh Anies. Kita ada data dari LSI kemarin terkait dengan survei dengan skema 19 nama. Kita akan juga lihat di Plasma C. Bisa ditampilkan, dari data ini paling tidak Mas, kalau kita lihat kemudian nama Mahfud MD akan cukup tinggi. Di bawahnya ada nama Agus Harimurti dengan 2,0, kemudian Mahfud 2,3. Artinya ini sesuai dengan skema yang Anda katakan tadi, masih lebih mentereng nama Mahfud MD dibandingkan AHY? Ya, saya kira di situ dalam konteksnya ya, ini ada pergerakan yang cukup signifikan. Kalau sepanjang tahun 2022, 2001, dan 2020 memang Mahfud itu masih di bawah AHY, harus diakui. Karena Mahfud belum muncul ke publik sebagai sosok yang nyalak, bicara tentang ketidakadilan di negara ini, tentang transaksi yang mencurigakan. Tapi belakangan Mahfud, kalau bicara tentang pergantian dari tahun 2022 ke 2023, secara perlahan, Mahfud ini seakan-akan mendapatkan panggung politik yang cukup luar biasa. Ada momentum. Dan bahkan Pak Mahfud ini disebut sebagai satu-satunya menteri yang berani secara head to head terbuka. Bukan hanya dengan anggota dewan, tapi dengan netizen. Nah, itu hebatnya Mahfud MD. Jadi siapapun yang berdebat dengan Mahfud, itu diladenin di netizennya. Kelompok oposisi, kelompok pembenci, tukang bully, itulah yang kemudian melihat rasa-rasanya Mahfud ini cocok juga kalau jadi calon presiden. Nah, itu artinya menambah resistensi kah bagi kemudian potensial calon dalam internal koalisi perubahan? Pastinya kalau Mahfud disebut masuk dalam radar cawapresnya Anies, tentu akan semakin banyak nama-nama yang ada di dalamnya. Itu yang saya sebut ini akan mengurangi keistimewaan AHY. Ini akan mengurangi keistimewaan AHR. Ini akan mengurangi keistimewaan Hovifah ataupun Andika Perkasa. Menarik. Di antara sekian nama-nama ini, kalau mau kita sebut rising star saat ini, the one and only, Mahfud MD bukan yang lain. Tapi apakah itu kemudian bisa menjamin paling tidak pada saat pendaftaran itu masih akan ter-manage dengan baik misalkan? Apalagi misalkan momentum Komisi 3, Kemenku misalkan itu sudah akan selesai dalam waktu dekat. Saya kira momentum ini harus dirawat. Pertama dirawat sendiri oleh Mahfud MD, yang kedua dirawat oleh partai politik yang tertarik untuk mengusung Mahfud MD, Nasdem dalam konteks ini. Karena suka tidak suka, basis pemilih kita, rakyat kita, ini kan memorinya pendek. Hari ini begitu mengidolakan Mahfud MD, tapi kita tidak pernah tahu minggu depan itu siapa yang akan kembali menjadi idola. Kalau tiba-tiba Ganjar Pranowo misalnya dideklarasikan sebagai capres oleh PDIP, muncul idola baru. Mas, tapi kalau kita lihat itu, kemudian Gibran Raka Buming Raka, ini kan juga namanya meningkat 2,7 begitu, apalagi setelah statement tentang Piala Dunia begitu. Jika Bali tidak mau, Solo mau. Ini kan artinya orang akhirnya mencocokkan, itu jangan-jangan berpengaruh begitu. Dan Mahfud akan seperti itu juga. Kalau bicara tentang Gibran ya, saya kira memang portofolionya bukan untuk Pilpres ya. Paling mungkin gubernur atau paling tidak dia kembali lagi ke Solo. Satu-satunya harapan manis kalau kita melihat Gibran adalah calon gubernur di Jawa Tengah ataupun di DKI Jakarta. Kalau untuk Pilpres rasa-rasanya ini hanya sebatas memori politik yang ada dalam banyak masyarakat yang mengingat ya Gibran juga masuk dalam pikiran mereka. Tapi pola itu bisa digunakan Mahfud paling tidak untuk memaintain sampai kemudian pendaftaran nanti. Jika ingin namanya masuk cawapres begitu. Betul, itu yang saya sebut selalu harus ada upaya untuk merawat stamina dan momentum politik. Politik itu kan soal momentum, menjaga tren positivitas yang terus mendapatkan respon dan resultante dari rakyat. Mahfud ini kan disukai karena dia nyerang itu DPR, nantang secara terbuka itu DPR. Kalau terus-menerus ini dilakukan, Mahfud bicara tentang kebocoran negara, ada transaksi-transaksi yang mencurigakan dan potensial merugikan negara misalnya.
Ini akan menjadi bonus yang akan dimiliki oleh Mahfud sebagai bekal untuk terus menjaga elektabilitasnya sampai nanti. Tapi sekali lagi, sekalipun Pak Mahfud ini punya portofolio yang saya kira cukup komplit, kalau tidak ada partai politik yang merestui secara definitif, ya percuma. Oke, kalau kemudian cukup artinya lantang speak up kemudian paling tidak dengan DPR begitu ya, yang mayoritas itu adalah dekat dengan rezim, dekat dengan istana, apakah kemudian itu tidak akan menjadi hal yang blunder juga gitu kepada sosok Mahfud? Kalau dilihat rata-rata kecenderungan ketika ada rapat ya terbuka antara Komisi 3 dengan Pak Mahfud, ini rapat yang kedua kalinya. Rasanya adem tuh Pak Mahfud dengan DPR. Beda dengan yang sebelumnya, semacam orang main tinju, udah saywar duluan Pak. Jadi suasana sidangnya panas. Tapi ketika rapat yang kedua, itu beda, adem ayem, saling puji, saling apresiasi. Artinya sudah ada panggung belakang yang selesai gitu. Panggung belakangnya saya kira selesai. Publik sekalipun melihat Mahfud ini sebagai sosok yang berani, banyak elit dalam tanda kutip terganggu dengan pernyataan Mahfud. Di pertemuan rapat yang kedua kemarin, rasa-rasanya sudah selesai. Oke. Itu case close. Tapi sekali lagi, sekalipun kasusnya dianggap selesai, Mahfud tetap mendapatkan apresiasi sebagai sosok yang berani nyalak. Bicara tentang sesuatu yang dianggap janggal, transaksi yang cukup luar biasa. Mewakili menjadi simbol begitu ya keresahan masyarakat. Betul, karena selama ini kan rakyat menduga bahwa ada sesuatu yang tidak baik-baik saja di negara ini. Muncul orang dalam, muncul menteri, Menko Polhukam yang bicara bahwa ada transaksi yang mencurigakan dengan angka yang saya kira cukup fantastis, Pak. Itu luar biasa. Mas Adi, saya ingin menarik ke Jawa Timur gitu. Anda mengatakan tadi Jawa Timur juga cukup potensial, dia orang Madura, Nahdien, kemudian cukup dekat dengan Gus Dur, pernah menjadi Menteri Pertahanan zaman. Kita akan lihat lagi kemudian survei dari LSI yang tadi, ketika kemudian nama Mahfud MD ada di sekitaran 2,3, maka nama Khofifah ada pula masuk tapi juga lebih rendah. Kalau tidak salah 1, sekian. Artinya Anda melihat nama Mahfud masih 0,4 malahan. Ya. Artinya nama Mahfud masih lebih mentereng, masih lebih menjual begitu? Kalau melihat petanya saat ini tentu Mahfud MD jauh lebih rasional. Dari segi portofolio memang menguntungkan. Dari angka-angka statistik juga menguntungkan. Tapi ingat Mas, Khofifah ini belum terkonfirmasi sebagai orang yang siap maju di 2024. Kalau ada doorstop, pertanyaan dari publik, pertanyaan dari wartawan, bertanya kepada Khofifah apakah siap maju di 2024, Khofifah mengelak. Terkesan Khofifah itu hanya ingin bertanding ulang di Jatim untuk 2024. Itu yang kemudian menyebut bahwa Khofifah sekalipun dikenal, tapi tidak mau memilih. Untuk apa memilih orang yang kelihatan tidak ingin maju di 2024? Tapi akan beda ceritanya. Kalau Khofifah menyatakan secara deklaratif siap maju di 2024, dengan siapapun berpasangan, saya kira elektabilitasnya bukan hanya 0,4%. Dia akan muncul secara signifikan. Khofifah popularitasnya oke, di atas 70% ke atas. Tapi yang mau memilih Khofifah 0, sekian persen, itu artinya orang kenal Khofifah tidak mau milih. Kenapa? Karena Khofifah belum tentu bisa maju. Kalau ada deklarasi, ada partai yang mendukung, insya Allah dan aku yakin 0,4% itu bisa berubah secara signifikan. Begitupun dengan Mahfud MD. Tapi kan dia mengatakan Mahfud MD ketika dikonfirmasi begitu ada dilirik kemudian Nasdem ingin dia masuk dalam bursa, dikatakan itu hanya bunga-bunga demokrasi begitu. Ini kan sama tidak jelasnya kemudian tanggapan dari Mahfud seperti Khofifah. Ya saya kira pernyataan Mahfud itu adalah argumentasi yang cukup rasional dan realistis. Ya. Mahfud paham betul, sekalipun posisi dirinya adalah profesor ahli hukum, pengalaman pemerintahan cukup luar biasa, tanpa ada partai politik yang secara serius mengusung Mahfud untuk bisa berdampingan dengan siapapun termasuk Anies, itu sama halnya dengan sebatas retorika politik biasa. Karena yang bisa mendaftarkan Mahfud ke KPU bukan Mahfud pribadi, bukan pengalamannya yang mentereng, tapi gabungan partai politik yang menggenapi ambang batas presiden 20%. Oke, terakhir, apakah kemudian pengalaman di 2019 yang katanya sudah jahit baju sudah siap itu menjadi salah satu pertimbangan Mahfud buat Anda? Saya selalu ingin mengatakan bahwa soal Mahfud MD ini soal garis tangan. Kalau bicara kapasitas, kompetensi, rekam jejak, elektabilitas, insya Allah sudah memenuhi itu. Ya, yang perlu didapatkan oleh Mahfud adalah bagaimana garis tangan itu dikonversi menjadi dukungan partai dan siap dipasang-pasangkan dengan siapapun, terutama dengan Anies Baswedan. Kalau dengan Anies cocok ini, pasangan yang saya kira sama-sama alumni HMI gitu ya, gelar akademiknya mentereng dan mantap, intelektual dari kalangan muslim. Saya kira ini dua barang cocok Pak, tapi kita tunggu nanti. Konversi garis tangan. Betul, konversi garis tangan. Atau jangan-jangan ini hanya sebatas bumbu-bumbu demokrasi yang sesaat. Bunga-bunga demokrasi begitu ya.